Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk on Agama. Hari ini kita kedatangan narasumber, seorang pengusaha, dai dan juga motivator, Ustadz Haji Muhammad Asad. Apa kabar Ustadz? Sehat? Baik, Ustadz Heri, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di sini. Saya terima kasih diundang oleh Akoba, senang sekali, Insya Allah. Baik. Ustadz, antum sebagai seorang pengusaha, dai juga motivator, bagaimana antum mengatur waktu ini semua? Insya Allah, memang prinsip hidup saya seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, dari semangat itulah saya selalu berkomitmen untuk apapun amanah yang sedang dijalankan, maka itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Allah kasih amanah, ya kami ada usaha juga ada, kemudian sering berbagi juga, berdakwah kepada teman-teman semuanya, dan juga ya sebagai seorang ayah dari kedua orang anak gitu. Jadi tanggung jawab itu yang memang insya Allah dijalankan terus menerus. Dan kalau ditanya bagaimana cara mengatur waktunya, dulu saya diajarkan oleh ayah saya, dari 24 jam kita mendapatkan waktu dalam sehari, itu kita bagi 3 ya. 3 saja? 3, bagi 3. Jadi 8 jam pertama itu untuk istirahat, Ustaz. Itu nggak boleh diganggu. Jadi jangan kita malah, wah gue pengen bekerjanya lebih banyak, istirahatnya lebih sedikit, yang ada malah kita sakit itu. Betul. Jadi 8 jam itu udah harga mati deh kalau bisa gitu ya. 8 jam yang pertama itu. Nah, 8 jam yang kedua ini adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim misalkan, ya tentu ya bekerja, beribadah. Nah, di 8 jam inilah kita harus maksimalkan. Nah, yang ketiga 8 jam ini yang terakhir untuk hobi kita. Hobi, betul. Nah, Saya setuju Ustadz. karena kan nah mungkin kita kerja terus gitu kan, atau mungkin tidur terus. Nah, tapi di hobi ini sebisa mungkin yang bermanfaat nih. Betul. Kan, jadi kalau misalkan kita punya hobi suka makan es krim misalkan, nah, itu sebisa mungkin ya kita buat jualan juga. Sehingga ya orang melihat, kok ini kayaknya waktunya banyak banget. Betul, saya. Padahal memang dia hanya bisa mengatur waktu dengan baik. Karena kita semua sama. Betul. Ustadz Heri, saya 24 jam. 24 jam semua. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang lewat. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu 24 jam. Betul. Tapi bagaimana di umurnya jadi bisa hanya 63 tahun, tapi begitu banyak manfaat yang beliau berikan kepada umat. Baik, jadi khairun nas anfa'uhum. Ya, Nah, itu. saya kaitkan dengan hobi antum, salah satunya antum juga seorang penulis. Iya, betul. Anda pernah baca bukunya apa itu? Notes from Qatar. From Qatar. Notes from Qatar. Jadi dulu saya S2 di Qatar. S2 di Qatar. Dari situ ambil jurusan Islamic Finance, keuangan syariah. Alhamdulillah beasiswa dari Raja Qatar. Nah, pada saat di Qatar itulah saya mulai menulis tentang cerita-cerita atau kisah hidup saya selama di Qatar, dan apa saja yang bisa dijadikan inspirasi serta motivasi selama di sana. Bukan menulis Piala Dunia Qatar ya? Bukan, belum ada waktu itu. Nah, dari situ alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini saya sudah menulis 10 buku kurang lebih. Oh, Masya Allah, banyak sekali. Dan hampir semuanya alhamdulillah itu bestseller. Bestseller, alhamdulillah. S2-nya di Qatar. S1-nya di mana? S1 di Malaysia. Di Malaysia. Di University Teknologi Petronas. Dapat beasiswa juga dari Petronas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain sebagai seorang dai dan juga seorang motivator pembisnis, Ustadz Muhammad Asad juga sebagai seorang pembimbing ibadah umroh. Masya Allah. Nah, karena sering bolak-balik Mekah, Jakarta, Madinah segala macam, saya pengen tahu apa makna dari umroh yang akan kita dapatkan dari ibadah tersebut. Silakan Ustaz, apa makna? Umroh itu bagi saya tentunya, dan saya pikir bagi seluruh umat muslim, adalah merupakan undangan atau privilege dari Allah gitu. Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan privilege itu, Ustaz, untuk diundang oleh Allah. Karena
rumahnya ini kan namanya Baitullah, rumahnya Allah. Sehingga tuan rumahnya adalah Allah. Sehingga Allah berkehendak mengundang siapa atau mempunyai alasan dia mau undang si A, tidak mau undang si B, dia mau undang si C, tidak mau undang si D, gitu. Itu semuanya undangan dari Allah. Dan undangan ini tidak karena seseorang itu kaya raya, Betul. atau dia terkenal, atau dia followersnya banyak, gitu ya, atau dia misalkan paling berkuasa, enggak gitu. Bahkan orang-orang yang kita anggap secara duniawi, secara kasat mata, ini kayaknya nggak mungkin berangkat, Allah berangkatin. Gitu. Betul. Bahkan kemarin di haji kemarin ya, Iya, betul. kita melihat betul bagaimana kekuasaan Allah gitu di negeri Libya ya, kalau Betul. tidak salah ya. Yang pesawatnya itu Yang saja. pesawat itu kembali sampai 2 kali, Pak. Betul. Dan Allah. dan itu orang itu sebegitu yakinnya, dia bilang, saya kesini untuk memenuhi panggilan Allah dan saya tidak akan kembali sampai pesawat itu mendarat lagi di sini. Kurang lebih seperti itu Betul. bahasanya. Dan Allah benar-benar kasih. Merinding ini saya. Iya, saya juga merinding betul-betul pas saya baca. Bayangkan, dia ketinggalan, kemudian dia sebegitu yakinnya dan dia tidak meninggalkan airport. Betul. Itu berdasarkan kisah yang saya baca ya. Dia tidak meninggalkan airport, dia bilang tidak, saya tidak akan pergi dari sini sampai Allah mengundang saya, menjemput saya kembali untuk datang ke rumahnya. Dan betul-betul pesawat itu kembali lagi untuk yang pertama kali, tapi pilotnya masih tidak mau membukakan pintu untuk orang ini, terbang lagi, orang ini tetap tidak mau pergi, sampai kembali lagi yang kedua kali, return to base, sampai pilotnya sendiri yang bilang saya tidak akan pergi sebelum Mr. Ahmed kalau tidak salah namanya ikut bersama penerbangan kami. Masya Allah. Masya Allah, itu keajaiban. Memang kalau di umroh dan haji banyak sekali keajaiban. Zat. Oleh karena itu, Zat, kalau umroh yang pernah antum bawa, dari rangkaian umroh mungkin juga haji, tapi yang lebih banyak umroh saja. Ya. Ada tawaf, ada sa'i, ada mikot, kita ihram. Rangkaian apa saja paling berkesan dan bermakna? Kalau dibilang paling berkesan dan paling bermakna, satu rangkaian itu penuh makna. Karena setiap tahapan itu beda-beda prosesnya. Tawaf dengan sa'i itu sangat berbeda. Tawaf itu betul-betul kita merasakan apa ya, kedekatan betul dengan Allah gitu, dan istilahnya apapun yang kita mau dia di situ gitu Iya, loh. betul. Betul-betul kita tuh sangat kecil sekali kalau kita melihat ya, apalagi kalau misalkan lagi tawaf dilihat dari atas itu kan Betul. kecil sekali gitu. Tapi di momen tawaf itulah momen Allah memberikan privilege-nya lagi. Ayo, kata Allah, hambaku, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, minta sama saya, dan itu Allah kasih. Dan Masya Allahnya di saat kita tawaf itu kan 7 kali kita mengitari Ka'bah, itu betul-betul itu tidak ada doa khusus yang tertulis, kita minta apa aja gitu. Putaran pertama, Putaran untuk diri pertama sendiri. iya, kita untuk diri sendiri, untuk Betul. keluarga gitu ya. Putaran kedua, ketiga, Putaran kedua, gitu, ketiga Zat. sampai ke-7. Mungkin ada sunahnya saat di rukun Yamani itu kita baca Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi disitulah Allah menurunkan seluruh rahmatnya. Bahkan melihat Ka'bah aja itu kan ada rahmat. Betul. Ada 100 rahmat yang Allah turunkan, bayangkan. Betul. 70 di dunia, 30-nya lagi nanti akan diberikan di akhirat. Jadi Masya Allah gitu. Nah, setelah tawaf, sa'i. Nah, sa'i ini memang lebih berat dibanding tawaf dari segi jarak. Jaraknya. Nah, dari segi jarak itu kurang lebih sekitar 4 km kalau tidak salah. Ya, itu memang lebih berat. Tapi ternyata kita memahami bahwa perjuangan itu memang tidak mudah. Harus 7 kali aja. Harus 7 kali maksimal itu ya. Maksimal. Nah, Kita baru 2 kali udah. betul. Kita kan 2 kali udah lemas, Udah lemas. udah apa? Siti Hajar 7 kali. Iya, udah selimutan, garuk-garuk tanah gitu. Tapi kalau Siti Hajar ya itu 7 kali gitu. Memang Terus kita belajar bahwa perjuangan itu memang tidak mudah. Tidak ada satu hal pun yang mudah di dunia ini. Karena bukan hanya kita, Ustaz. Para nabi pun Betul. itu perjuangannya Masya Allah. Dan kalau dibilang Allah memberikan ujian kepada orang yang disayang, ya betul. Karena ujian nabi dan rasul yang paling berat. Betul. Kita nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa kita punya anak, misalkan Ya. diminta disembelih gitu, kita nggak akan kuat gitu. Jadi menurut saya gitu, bahwa umroh ini merupakan sebuah apa ya, hadiah privilege dari Allah yang tidak semua orang bisa merasakan ini, tapi kita bisa minta sama Allah untuk diundang ke rumahnya. Jadi kalau dengar-dengar dari jamaah yang sudah berangkat, Ustaz, ya, di depan Ka'bah kita bisa doa
khidmatnya itu benar-benar sampai meneteskan air mata, dan bahkan pernah ada jamaah yang berkata, aku seperti sholat di surga. Masya Allah itu ya. Itulah kekuatan di sana di Ka'bah, itu memang semacam ada magnetnya gitu. Dan dari pengalaman Ustadz membawa jamaah, adakah pengalaman-pengalaman yang penuh dengan makna? Misalnya jamaah seperti ini, jamaah seperti itu, dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya sudah dengan izin Allah gitu membawa beberapa kali gitu ya, tidak sekali jamaah umroh gitu. Dan hampir semuanya tidak ada yang tidak pengen balik lagi. Pasti. Nah, gitu. Pasti. Jadi semuanya sangat berkesan tentunya. Betul. Tapi satu benang merahnya adalah tidak ada yang setelah umroh tuh aku udah lama lagi, nggak ada. Malah pengen lagi, pengen bulan depan, pengen tahun depan, pengen 3 bulan lagi. Jadi memang betul ya Ustadz bilang, Ka'bah itu seperti magnet, menarik kebaikan, keberkahan, kemuliaan, sehingga pada saat kita berada di sana, kita berada di tempatnya fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita itu kan sebagai manusia kan apa sih? Kita senang dengan kebaikan, kita senang dengan kejujuran, kita senang dengan kebahagiaan. Nah, kita senang dengan ketenangan. Nah, ternyata semuanya itu ada di sana. Makanya siapapun kita, apapun jabatan kita, posisi kita saat ini, ya kita betul-betul melihat bahwa ya memang pada akhirnya kita butuh ketenangan jiwa, itu yang mahal ya Ustadz ya. Kalau bahasa kita tuh kering. Ya kering. Jadi kita butuh tempat untuk ininya kembali. Gitu. Karena kan kalau kata anak Jaksel tuh sering anxiety Jaksel ya. Cemas ya. Jadi kalau teman-teman sedang anxiety ya, ikut umroh bersama aku. Padahal saja umroh itu kayak semacam tawaf, itu bisa berkilo-kilo, sa'i pun juga bisa berkilo-kilo. Herannya orang tidak ada yang kapok. Iya. Di situ tuh aturan kan seandainya seperti itu dia cerita, jangan umroh, capek. Iya. Berkilo-kilo, tapi enggak ada yang ngomong begitu. Tidak pernah ada tuh. Suatu keajaiban. Iya. Karena menjalankan dari hati dan penuh dengan kebahagiaan. Betul. Dan apa yang dari hati maka bisa diterima juga oleh hati yang lain, dan memang itu puncaknya adalah ketulusan untuk menjalankan itu. Masya Allah. Alhamdulillah saja. Antum udah sering bolak-balik bawa jamaah. Mungkin yang kita inginkan adalah setelah umroh itu balik ke Indonesia membawa umroh yang mabrurah atau umroh makbulah gitu. Ciri-cirinya umroh mabrurah atau mabrurah itu gimana sih? Tentu setiap ibadah itu kan ujungnya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Sebetulnya mudah saja saat kita melihat bahwa setelah kita umroh kemudian pribadi kita berubah. Yang dulunya nggak pernah sholat, mulai sholat. Bolong-bolong ya, yang bolong-bolong udah mulai sholat. Itu progres. Ya, sekecil apapun progres, tetap progres. Ya. Yang belum sholat menjadi mulai sholat. Ya. Yang sholatnya bolong-bolong mulai tepat waktu. Yang mulai tepat waktu ditambah sunnah. Yang mulai sunnah dilengkapi rawatibnya sampai 12 rakaat. Nah, jadi selalu ada peningkatan. Yang belum belum pernah puasa Senin Kamis, mulai puasa Senin Kamis. Yang belum pernah tahajud, mulai tahajud. Jadi saat hidup kita atau kita menjadi pribadi lebih baik lagi, maka disitulah umroh kita insya Allah mabrur. Yang belum pernah datang kajian, datang kajian. Karena itu kan salah satu buat meningkatkan iman kita. Betul. Karena itu hidayah Ustaz. Betul, hidayah itu sangat mahal, dan kalau kita sudah dapat hidayah itu, ambil. Jangan sampai hilang hidayah itu. Nah, satu lagi nih Ustaz. Ya. Orang ada yang mau sekali berangkat umroh, tapi ada kendala. Mungkin Ustaz punya tips atau trik bagaimana biar kita dimudahkan berangkat umroh. Cara mudah berangkat umroh, tentu ada 2 caranya. Ada 2. Untuk nggak kampanye ya? Ada 2 caranya. Yang pertama doa pasti. Ya. Yang kedua usaha. Ya kan, kalau hanya doa tanpa usaha itu namanya angan-angan. Nah, tapi kalau kita hanya usaha nggak mau doa, itu kesombongan. Jadi sombong, kita pengen usaha doang tapi nggak melibatkan Allah. Nah, berarti apa? Dua-duanya.
doa apa? Kencengin tahajud, ya, duha. Karena kan yang namanya umroh itu kan rezeki. Dan rezeki itu Allah yang kasih. Tapi Allah berjanji, ya, apa namanya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Jadi orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi atau jalan keluar dari masalahnya. Yang kedua, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, umroh ini adalah seringkali rezeki yang nggak disangka-sangka, Ustaz. Tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba diajak teman, tiba-tiba ada project yang gold, ada rezeki Betul. umroh gitu kan. Nah, yang kedua usaha itu apa? Kita mulai misalkan nge-scroll travel umroh, misalkan kita lihat, oh ini Aqobah programnya bagus-bagus nih, kita mulai telepon, mulai nanya, kan nggak ada salahnya, Betul. nggak dimarahin kan. Daftar kalau aja nanya. gratis ya. Daftar gratis kan. Daftar gratis. Nah mungkin saya misalkan bapak ibu telepon, Ustaz Heri izin mau daftar umroh, ibu duitnya udah ada belum? Nah kan nggak mungkin tanya seperti itu. Iya. Ya kan? Oh boleh ibu gitu, dengan nama siapa gitu. Dan meskipun mungkin belum ada uangnya, tapi niat aja. Betul. Saya setuju, Ustaz. Niat dulu. Benar, niat aja. Atau kalaupun cuma ada DP-nya, misalkan berapa sih umroh, mungkin 40 juta, 50 juta, mungkin ada 5 juta, 10 juta, bismillah udah DP-in. Itu biasanya uang itu akan nyari teman-temannya buat ngelengkapin tuh, Betul, ngegenapin betul. di situ. Pancingan istilahnya. Insya Allah benar. Betul. Jadi mungkin dua itu caranya Ustaz Heri. Memang dari hati ya. Ya. Kalau Anda ingat dari guru-guru Anda juga bilang begitu. Pasanglah foto Ka'bah di rumah. Karena kalau kita masuk ke rumah, keluar ke rumah, pasti kita melihat dan mungkin hati kita Betul. akan berkata, ya Allah, kapan bisa ke sana? Iya. Ya Allah, kapan bisa ke Baitullah? Dan itu Anda rasakan, alhamdulillah. Sambil duduk bolak-balik. Jadi memang Allah melihat hati kita. Betul. Selain doa dan usaha pun juga Allah melihat. Dan tentu alhamdulillah ini panggilan yang sangat kita inginkan. Jutaan manusia. Betul. Bahkan ketika Nabi Adam pun, Nabi Ibrahim pun disuruh Allah memanggil manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim tidak bisa. Iya. Wa'adzin fil nasi bil hajj. Bagaimana mau datang tanah tandus gitu kan Iya, saja. benar, Tapi benar. Allah punya kuasa. Betul. Gitu. Jadi balik lagi memang umroh dan haji ini adalah panggilan khusus. Betul. Mungkin ada sedikit dari Ustadz pesan kepada teman-teman selain tadi doa, doa, kemudian usaha, kemudian dan sebagainya. Ada lagi kiat-kiat mungkin biar agak bersepakat. Ya tentu pertama tadi doa, kemudian usaha, nah kemudian mungkin biar lebih kuat lagi bisa minta doa kepada orang-orang yang memang di sekitar kita yang paling dekat, Saya terutama setuju, Ustaz. ibu dan istri. Iya, gitu ya. Tapi tentu doa saja seperti tadi yang disampaikan, Allah gini, Allah itu ngasih rezeki tidak serta merta langsung turun nih jelek gitu ada makanan, nggak mungkin. Bahkan Maryam pun kan pada saat mau misalkan buah-buahan gitu ya, selain pasti hantarkan di mihrabnya, dia disuruh untuk menggoyahkan pohon. Betul ya, sehingga apa? Ada usaha di situ. Ada usaha. Allah juga katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib kita, teman-teman, kalau kita tidak mengubah nasib kita sendiri gitu. Nah, gimana caranya kalau pengen umroh? Tadi mulai telepon travelnya, mulai daftar, mulai DP. Nah, itu adalah step yang Allah lihat, oh hambaku ini serius nih mau ke rumahku, maka aku akan berikan apa yang dia inginkan. Baik, Ustaz. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti ada keberangkatan juga antum saja. Betul. Tanggal berapa ya, Ustaz? Insya Allah kami akan berangkat tanggal 16 September seperti di ininya, flyernya, program 9 hari 7 malam teman-teman. Jadi insya Allah nanti 3 malam di Madinah, 4 malam di Makkah. Ya, hotelnya bintang 5, dua-duanya di Hotel Movenpick insya Allah. Kemudian juga ada bonus kereta cepat Haramain Train. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh saya dan juga bagi teman-teman yang ingin mendaftar umroh bisa langsung ke Aqobah Travel. Atau ada di sini ada nggak? Dan insya Allah kepada teman-teman semua, pemimpin kita Al Ustadz
haji. Nah, alhamdulillah sudah berangkat haji. Muhammad Asad MSC. Jangan khawatir, beliau juga seorang motivator. Jadi akan memberikan asupan atau memberikan batin-batin kita dengan ilmu-ilmu. Dan segera bergabung bersama kami. Begitu aja Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustadz Heri, insya Ini Allah jauh-jauh dari Bekasi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semua Allah pasti lihat usaha kita. Jadi mohon maaf saya apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas Terima kasih. kehadirannya. Pemirsa, terima kasih. Kita berjumpa di tanggal 16 September 2025 bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Asad MSC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.